Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Dan di sini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan hasil diskusi kami pada penugasan aksi nyata topik 5 pengembangan kecakapan literasi diri. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksi? Pemahaman baru yang saya dapatkan yakni tentang konsep literasi yang perlu dikembangkan dalam upaya menunjang proses konstruksi pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dengan mengintegrasikan strategi literasi pada penerapan multimoda yang kreatif, lingkungan sekolah yang kaya literasi dengan tujuan untuk mendorong aktivitas-aktivitas literasi yang menyenangkan, serta pemahaman tentang peran guru dan komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan kaya literasi yang mampu menarik minat baca peserta didik. Setelah mempelajari naratif literasi, apakah Anda yakin bahwa literasi benar-benar berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, setelah mempelajari konsep ini, saya yakin bahwa literasi memiliki banyak manfaat dan pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi mampu membantu individu dalam memperoleh dan memproses informasi, menganalisis gagasan, dan mengevaluasi pengetahuan yang dimilikinya, yang nantinya hendak mereka implementasikan hal-hal positifnya sebagai bentuk kontribusi dalam kehidupan sosial. Ketiga, yaitu hal yang dapat saya lakukan sebagai calon guru dalam memberikan kontribusi sebagai bentuk upaya membudayakan literasi di lingkungan sekitar. Di antaranya yaitu Ada dua jenis kegiatan yang bisa dilakukan. Pertama, melaksanakan program kecil yang bernama Book Tour. Harapannya dalam kegiatan ini saya mampu berkolaborasi dengan perpustakaan setempat untuk menunjang proses literasi tersebut. Partisipan yang diharapkan dalam program ini tentunya adalah peserta didik yang saya ajar. Kedua, yaitu mengembangkan kegiatan workshop tentang literasi yang menyenangkan. Tujuan dari workshop ini adalah untuk membentuk kesadaran pentingnya membaca serta memberikan pemahaman terkait dengan aktivitas literasi yang menarik dan tidak membosankan. pengalaman ini dimulai pada saat saya duduk di bangku SD. Ketika saya SD, saya mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang menurut saya cukup sulit, menantang, dan asing untuk dipelajari. Sehingga ketika SD, saya merasa pembelajaran bahasa Inggris ini agaknya membuat saya enggan. Apalagi pembelajaran yang dilakukan oleh guru saya kurang membuat saya nyaman, karena guru bahasa Inggris saya lebih memperhatikan peserta didik yang pintar dan yang paham saja. Sedangkan di balik pembelajaran yang berjalan lancar, ada beberapa peserta didik yang kurang memahami dan bahkan tidak paham serta kebingungan bagaimana mengikuti pembelajaran yang guru tersebut lakukan. Karena seorang peserta didik pada dasarnya ingin diberikan perhatian yang sama oleh gurunya. Seiring berjalannya waktu, saya makin tidak paham dengan pembelajaran bahasa Inggris, bahkan hingga saya lulus SD. Kemudian datanglah secerca angin segar ketika saya duduk di bangku SMP. Saya memiliki keberuntungan karena saya dipertemukan dengan seorang guru yang menurut saya mampu mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris yang asing dengan menyeluruh, yakni dengan memperhatikan keseluruhan peserta didiknya. Guru tersebut bernama Ibu Ambar. Kami sering diajak belajar seperti praktik langsung. Misalnya, membacakan teks di depan kelas, membuat sebuah prosedur teks dengan menggunakan lagu bahasa Inggris, membuat deskriptif teks dengan hal-hal yang kami temui di kebun, atau membuat teks terkait dengan tokoh sejarah, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut membuat saya paham bagaimana saya menyusun sebuah teks bahasa Inggris, dan peserta didik sering diberikan reward atau apresiasi ketika guru tersebut memberikan sebuah amanah atau memberikan pertanyaan pemantik. Amanah lainnya, contohnya itu seperti menjadi ketua kelompok, menunjuk peserta didik untuk tampil, dan sebagainya. Pada suatu ketika, guru bahasa Inggris saya menunjuk 3 peserta didiknya untuk mewakili sekolah mengikuti lomba mading yang dilaksanakan di kabupaten. Peserta didik tersebut yaitu Kanti dari juara 1 kelas, Reni juara 2 kelas, dan saya yang bukan juara kelas. Entah apa yang membuat Ibu Ambar mengikut sertakan saya dalam lomba mading tersebut.
Namun, dengan diberikannya saya kesempatan untuk mengembangkan diri saya dan kedua teman saya, tentunya saya semangat dalam mengikuti lomba tersebut. Kami mempersiapkan teks apa saja yang akan kami tuangkan dalam mading, konsep mading seperti apa yang akan kami tampilkan dan menggunakan bahan apa saja dalam pembuatan mading tersebut, serta bagaimana pembagian tugas dalam penyusunannya. Kami diberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan dan mengantarkan mading tersebut ke SMP 2 Kebumen sebagai tuan rumah penyelenggara lomba tersebut. 1 minggu telah berjalan dan kami mendapatkan kabar dari Ibu Ambar bahwa mading kami mendapatkan juara 2 di tingkat kabupaten. Ibu Ambar sangat bangga karena pencapaian kami. Ketika upacara bendera, kami dipanggil maju untuk menerima piala penghargaan dan uang tunai. Pemberian hadiah tersebut menjadi salah satu cara dari Bapak dan Ibu guru di sekolah saya untuk memberikan apresiasi dan memantik semangat peserta didik lain untuk terus berusaha dan belajar. Dari pengalaman tersebut, pada akhirnya saya dapat keluar dari belenggu bahwa pelajaran bahasa Inggris itu asing, sulit, dan tidak menyenangkan. Ternyata jika dihadapkan dengan kondisi saya saat ini yang sedang belajar menjadi guru profesional, memahami karakteristik peserta didik merupakan bagian yang paling penting dalam proses pembelajaran. Membawa pembelajaran yang kontekstual adalah hal baik dan merupakan ide cemerlang, yang tentunya seorang guru hendaknya juga dapat memberikan kepercayaan kepada peserta didik agar mereka mampu meningkatkan kepercayaan dirinya akan kemampuannya masing-masing. Pada dasarnya, semua peserta didik adalah insan yang sangat unik. Mereka memiliki bakat yang berbeda-beda dan bakat tersebut tentunya harus dimunculkan agar mereka mendapatkan ruang dan juga kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuannya. Dari pengalaman ini, saya mendapatkan banyak nilai-nilai yang dapat saya pelajari dan jadi bekal bagi saya sebagai calon guru profesional.